Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to introduce myself. My name is Nurul Hidayati with NPM 2541103H. I'm from Management Class 20A. Here, I will present material about speech for the Business Communication course with lecture Miss Berlintina Permatasari, SPMM. So, mari kita mulai. Baik, pernah gak sih kalian merasa kalau udah punya ide yang bagus tapi pas disuruh ngomong di depan kelas itu bingung mau mulai dari mana? Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang speech atau pidato dalam komunikasi bisnis. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah jauh ke teknik vokal ataupun gesturnya, kita harus paham dulu apa sih misi kita berdiri di depan, berdiri di sini. Di dalam dunia komunikasi bisnis itu tujuan bicara kita biasanya terbagi ke dalam 3 kategori besar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada speeches that inform ataupun pidato informatif, yang mana tujuan utamanya itu adalah mengedukasi ataupun edukasi. Di sini kita itu berperan sebagai sumber informasi, yang mana kita ingin audiens yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau yang tadinya bingung itu menjadi paham. Fokusnya itu adalah pada data, fakta, detail, dan juga contoh-contoh nyata yang kita punya. Lalu kita itu di sini nggak lagi membujuk atau merayu orang, tapi kita sedang menyajikan sebuah kebenaran ataupun cara kerja sesuatu secara objektif dan juga sistematis. Contoh dalam kehidupan kampus itu adalah ketika presentasi materi kuliah oleh mahasiswa yang seperti kita lakukan setiap pertemuan di kelas. Lalu ada juga seorang ketua organisasi yang menjelaskan struktur kepengurusan baru kepada anggota-anggotanya. Kalau contoh dalam naskahnya itu, contohnya saat saya menjelaskan bahwa Universitas Demokrat Indonesia itu memiliki akreditasi yang unggul, saya sedang melakukan informatif speech karena saya sedang menyajikan sebuah fakta. Lalu yang kedua itu adalah speeches that persuade ataupun pidato persuasif. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi, yang mana tujuan kita itu adalah mempengaruhi seseorang. Kita ingin bahwa audiens itu melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu, ataupun mengubah sikap mereka. Di sini kredibilitas kita itu etos dan kemampuan menyentuh logika serta emosi audiens itu sangat diuji, yang dimana kita itu menggunakan argumen yang kuat untuk menjual sebuah gagasan yang kita punya. Kita ingin audiens itu berpindah dari titik A ke titik B. Kalau contoh di dalam kehidupan kampus itu adalah seperti orasi pemilihan ketua hima ataupun himpunan mahasiswa untuk menarik suara pemilih. Lalu juga bisa mengajak teman-teman sekelas untuk ikut serta dalam kegiatan volunteer ataupun pengabdian masyarakat. Bisa juga sebagai presentasi proposal bisnis di depan investor agar mereka mau memberikan pendanaan. Lalu selanjutnya itu adalah speeches that entertain ataupun pidato menghibur. Di sini tuh banyak banget yang salah paham dan mengira kalau hal ini tuh harus jadi stand up comedy, padahal pidato menghibur itu tujuannya adalah membangun suasana. Kita itu pengen audiens yang ada di depan kita, yang sedang kita ajak ngobrol itu merasa rileks, senang, dan terhubung secara emosional kepada kita, namun tetap membawa pesan yang bermakna. Karena biasanya disampaikan dalam suasana formal namun hangat. Jadi adanya storytelling itu adalah kunci utama yang harus ada di dalam sini. Nah, untuk contoh di dalam kehidupan kampus itu adalah seperti pidato pesan dan kesan dari perwakilan mahasiswa saat acara perpisahan ataupun wisuda. Juga bisa sebagai sambutan hangat saat acara mahasiswa baru agar mereka tidak merasa tegang. Bisa juga sebagai ucapan selamat
acara ulang tahun organisasi ataupun syukuran pencapaian prestasi-prestasi yang sudah ditaruhkan mahasiswa. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tujuannya apakah untuk menginformasikan, membujuk, ataupun menghibur, sekarang pertanyaannya itu gimana cara kita membawakannya. Yang pertama itu ada tipe the cool presenter, yaitu gaya bicara yang dingin ataupun tenang. Sesuai dengan namanya tadi, tipe ini itu sangat tenang dan terkendali. Mereka itu tidak meledak-ledak, tapi kata-katanya sangat berbobot. Karakteristiknya itu adalah sangat logis, objektif, dan mengandalkan data-data yang mereka punya. Mereka bicara dengan nada yang stabil, namun memiliki intensitas yang dramatis karena setiap kata yang keluar terasa sudah dipikirkan matang-matang. Lalu kapan sih digunakannya? Sangat efektif untuk presentasi laporan keuangan, hasil penelitian ilmiah juga, ataupun saat menyampaikan berita serius yang membutuhkan ketenangan. Contoh skenarionya itu adalah seperti bayangkan seorang analis data yang sedang menjelaskan grafik penurunan ekonomi. Dia itu tidak perlu untuk berteriak-teriak, cukup dengan suara yang rendah dan juga tegas dan tatapan matanya yang tajam. Semua orang itu langsung akan terdiam dan juga menyimak. Lalu yang kedua itu ada the hot presenter, yaitu gaya bicara yang penuh energi ataupun panas. Nah, kalau tipe ini adalah kebalikannya dari sebelumnya. Mereka itu adalah sumber energi di dalam sebuah ruangan. Karakteristiknya itu adalah sangat karismatik, penuh semangat, dan juga ekspresif tentunya. Suaranya itu bervariasi, bisa naik, bisa turun, dan juga tangannya sangat aktif bergerak atau body language-nya, dan auranya itu sangat menular. Mereka sering menggunakan bahasa yang emosional untuk membakar semangat audiens. Lalu kapan sih digunakannya? Sangat cocok untuk berpidato motivasi atau kampanye pemilihan ketua organisasi ataupun saat meluncurkan produk baru yang inovatif. Contoh skenarionya itu adalah seperti bayangkan seorang orator yang sedang mengajak mahasiswa untuk ikut demo ataupun kegiatan amal. Suaranya itu harus lantang, wajahnya penuh keyakinan, semangat, dan dia itu harus mampu membuat audiens itu ikut merasa bersemangat hanya dengan mendengarnya berbicara. Lalu yang ketiga itu ada the dull presenter, yaitu gaya bicara yang membosankan. Ini tuh adalah kategori yang harus kita hindari sejauh mungkin. Dull itu artinya tumpul ataupun tidak menarik. Suaranya itu monoton, datar dari awal sampai akhir, tidak ada ekspresi wajahnya, dan seringkali hanya membaca slide tanpa ada interaksi kepada audiens. Dampak dari tipe ini itu adalah audiens akan kehilangan fokus dalam 2 menit pertama. Mereka akan mulai cek HP, mengobrol satu sama lain, atau bahkan tertidur karena tidak adanya gelombang di dalam penyampaiannya. Contohnya itu adalah ketika seorang yang berdiri di depan kelas menunduk membaca buku teks dengan suara kecil tanpa pernah melihat ke arah teman-temannya. Nah, setelah kita tahu tujuannya dan gaya bicara kita, sekarang pertanyaannya itu adalah gimana cara kita membawakan materinya secara teknis. Ada 4 metode yang bisa kita gunakan, yang mana masing-masing itu punya plus dan minusnya. Yang pertama itu ada reading from manuscript atau membaca naskah. Membaca naskah ini adalah metode di mana kita membaca teks kata demi kata secara utuh. Biasanya dipakai untuk pidato resmi kenegaraan agar tidak ada salah kata. Tapi untuk kita di kelas, metode ini tuh sangat beresiko. Kenapa? Karena kita akan cenderung menunduk, yaitu kehilangan kontak mata dengan audiens dan suaranya jadi monoton. Lalu audiens itu bakal merasa kalau kita itu adalah orang yang tidak menguasai materi. Lalu yang kedua itu reciting from memory ataupun menghafal. Metode ini itu tanpa teks sama sekali karena semuanya sudah di kepala. Kelihatannya itu hebat, tapi tekanannya itu sangat tinggi. Kalau kita tiba-tiba ngeblank atau lupa satu kalimat saja di tengah jalan, biasanya seluruh presentasi kita itu akan berantakan karena kita kehilangan alur hafalan. Lalu yang ketiga itu adalah spontan.
Spontan ini adalah saat kita diminta bicara mendadak tanpa persiapan sama sekali. Misalnya dosen tiba-tiba minta untuk presentasi di depan. Kuncinya adalah tetap tenang, tarik nafas, dan sampaikan satu dua kata poin utama saja secara padat. Lalu selanjutnya adalah metode outline. Metode ini adalah standar emas untuk kita sebagai mahasiswa. Kita tidak menghafal kata demi kata, tapi kita hanya menyiapkan outline ataupun poin-poin pentingnya saja. Kita paham konsepnya, lalu kita jelaskan sendiri dengan bahasa kita sendiri yang mengalir secara natural. Hal ini tuh membuat kita terlihat profesional tapi tetap asik untuk diajak ngobrol ataupun interaktif. Lalu selanjutnya adalah elemen penting saat tampil, yaitu vokal dan nonverbal. Percuma saja kalau materinya bagus kalau cara penyampaiannya itu kurang maksimal. Ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu vocal expression ataupun ekspresi suara. Suara itu sebagai alat musik kita, yaitu jangan dibiarkan untuk monoton. Pastikan suara ke deretan bangku paling belakang. Lalu gunakan variasi nada untuk menekankan poin penting. Ada juga jedanya agar berhenti sejenak setelah menyampaikan poin-poin penting teman-teman, agar punya waktu untuk berpikir. Lalu jangan takut sama suasana hening selama 2 detik saja. Lalu ada nonverbal expression, yaitu bahasa tubuh, yang mana perilaku yang memutus perilaku lainnya itulah yang akan jadi fokus audiens. Eye kontak, sebelum mulai bicara berdiri tegak, diam sejenak, dan tatap mata audiens. Jangan mulai bicara sebelum kalian merasa terhubung dengan mereka. Ada juga movement ataupun bergerak ke sana kemari agar tidak bosan. Ada gesture, gunakan tangan secara natural seperti saat kita sedang asik bicara dengan teman-teman. Jangan masukkan tangan ke saku ataupun pegang-pegang kerudung karena itu membuat kita kurang nyaman dan juga kurang terlihat profesional. Sebagai kesimpulan, menjadi pembicara yang baik itu bukan berarti kita tidak boleh gugup. Gugup itu manusiawi dan juga wajar, tapi dengan persiapan kita yang matang, tahu tujuan kita, tahu gaya kita, dan melatih ekspresi tubuh kita, kita itu bisa mengubah rasa gugup itu menjadi energi yang positif. Okay, that was my presentation. Thank you for your attention. Sorry if there are any shortcoming or mistakes. Thank you Miss dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.